Bagaimana Mas perjalanannya menuju ke sini tadi? Saya bakal blur identitas Masnya juga Baik, gitu. saya pengen konseling. Gitu. Berarti lanjut nanti kita bikin janji lagi gitu Mas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Silakan duduk. Ya. Bagaimana Mas perjalanannya menuju ke sini tadi? Alhamdulillah Bu, lancar, tidak ada kendala juga, aman terkendali Bu. Oke, alhamdulillah nggak macet ya? Tidak macet Bu. Alhamdulillah Mas kalau lancar. Sebelumnya izinkan saya duluan ya yang memperkenalkan diri. Baik Bu. Baik, saya ini Amanda Afifa Putri. Saya ini dari Universitas Indah Prasta PGRI atau Unindra, Mas. Nah, saya dengar nih Mas mengalami culture shock. Jadi kebetulan saya ada tugas mata kuliah konseling lintas budaya yang dimana saya ngebahas tentang culture shock gitu. Dan saya juga izin mendokumentasikan ya, Mas. Iya. Oke. Nanti konselingnya saya bakal blur identitas Masnya juga gitu. Baik, Ibu ingin konseling mengenai lintas budaya dan kebetulan saya mengalami culture shock juga Bu. Culture shock. Iya. Baik, berarti pas banget ya Mas ya. Iya, pas banget. Baik Mas, sebelumnya saya ingin tahu nih nama Mas, memperkenalkan diri dulu gitu, boleh? Boleh. Iya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Monorasyid. Saya kuliah di Universitas Hamka. Hamka ya Mas? Iya benar, Oke. Hamka. Dan kebetulan saya itu tinggalnya itu di dekat daerah kampus saya Bu. Dekat kampus. Rumah atau ngontrak atau gimana? Saya ngekos Bu di situ. Ngekos. Iya. Oke, Mas Raffi berarti Iya ya benar. panggilnya ya. Iya. Baik, saya panggilnya Mas Raffi, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oke, sebelumnya Mas Raffi udah pernah melakukan konseling apa belum? Kebetulan sih saya belum pernah Bu, baru kali ini aja saya pengen konseling gitu. Gitu, berarti first time ya Mas Iya, Raffi? first time saya. Oke, baik. Baik Mas Raffi, karena Mas Raffi pertama kali konseling, saya izin menjelaskan dulu ya. Iya. Untuk penjelasannya, yang pertama itu saya di sini sebagai konselor Mas Raffi, membantu permasalahan Mas Raffi di sini, begitu. Lalu di dalam konseling ini memiliki kode etik Mas. Nah, kode etiknya itu ada 3 asas Mas. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang dimana Mas Raffi datang ke sini tanpa ada paksaan. Sukarela Mas Raffi yang ingin kesini begitu. Lalu ada yang kedua itu asas kerahasiaan, yang dimana segala sesuatu yang Mas Raffi ucapkan di sini, yang Mas Raffi ceritakan di sini itu tuh tidak bakal saya sebarluaskan kemanapun gitu ya Mas, karena ada asas kerahasiaan ini gitu. Jadi Mas Raffi boleh bercerita terserah Mas Raffi gitu, karena saya nggak bakal kasih tahu ke siapa-siapa gitu. Ini rahasia gitu, rahasia antara Mas dan saya aja gitu. Terus yang terakhir itu ada asas keterbukaan Mas Raffi. Nah, yang dimana Mas Raffi nih harus terbuka ya, harus terbuka dalam sesi konseling ini biar konselingnya tuh berjalan dengan lancar Mas gitu. Dan Mas dengan asas keterbukaan ini Mas nggak usah risau gitu, karena yang tadi ada asas kerahasiaan. Jadi Mas nggak perlu takut gitu. Baik, sebelumnya Mas Raffi apa ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya rasa cukup dipahami Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya, biasanya konseling ini berapa lama sih Bu? Untuk konseling ini biasanya saya batasin di 30 menit aja Mas Raffi. Jadi nanti kalau misalkan emang Mas Raffi butuh tindak lanjut, nanti kita bikin janji lagi gitu Mas Raffi. Baik. Sudah cukup dipahami? Sudah cukup Bu. Oke, alhamdulillah ya Mas Raffi, udah cukup semua. Baik Mas Raffi, jika semuanya cukup dipahami, kita mulai ya sesi konselingnya. Baik Bu. Oke, untuk pertama saya mau nanya nih, benar ya Mas Raffi mengalami culture shock?
Terus bisa coba Mas Raffi ceritakan nggak untuk lebih jelasnya gitu? Bu, jadi saya memang sebelumnya tuh tinggal di kota Lombok. Mhm. Terus saya tuh ke Jakarta untuk menempuh kuliah saya, Bu, di salah Mhm. satu kampus di Jakarta itu yang bernama Universitas Hamka. Oh, Hamka yang tadi. Iya, yang tadi saya Oke. jelaskan tadi. Oke, Mas Raffi, berarti Mas Raffi di sini itu ngekosnya sendiri atau keluarga itu pindah semua ke Jakarta gitu? Jadi tuh saya tuh di sini tuh sendiri, Bu. Nah, Mhm. kosan saya itu deket kampus. Nah, sedangkan orang tua saya tuh pada masih di Lombok. Oh gitu, berarti Mas Raffi di sini tinggalnya sendiri ya? Iya, saya Heeh, sendiri. keluarga masih di Lombok semua Iya, gitu. Bu. Oke, oke, baik Mas Raffi. Saya mau nanya nih, apa sih yang pertama kali Mas Raffi rasakan gitu saat pindah ke Jakarta? Boleh diceritakan? Boleh, Bu. Jadi awal-awal saya baru pertama kali pindah ke Jakarta itu saya kaget, Bu, karena Hmm. ngelihat kepadatan di Jakarta itu beda banget dengan di Lombok. Mhm. Lalu di Jakarta itu macet banget, Bu. Lalu Mm-mm. lintasnya Iya, padat lalu banget. lintasnya padat banget. Mhm. Sedangkan waktu itu saya pernah lihat, Mhm. kalau di situ tuh masih lampu merah, Bu. Mhm. Sedangkan orang-orang sekitar saya ini Mhm. sudah klakson aja. Udah Itu langsung iya, ya. langsung pengen buru-buru maju aja, sedangkan Mhm. itu masih lampu merah, belum Mhm. lampu hijau seperti itu, Hmm. Bu. Iya Mas Raffi, saya ngerti sih emang Jakarta tuh lalu lintasnya bener-bener padat banget, Hmm. beneran padat banget. Dan itu tuh jadi tantangan buat kita yang ngerantau ke Jakarta. Kebetulan saya juga ngerantau nih ke Jakarta Oh, Ibu dulu. ngerantau juga, Bu? Iya betul, jadi itu saya juga kayak ngerasa kaget karena ternyata Jakarta sesibuk itu gitu. Terus kayak saya mau nanya lagi nih, apa Mas Raffi tuh ngerasa kesulitan juga nggak sih untuk berhubungan sama orang-orang di sekitar Mas Raffi gitu? Nah, kalau berhubungan sih menurut saya sedikit kesulitan sih, Bu. Mm-mm. Karena di tempat saya ngekos itu orangnya Mm-mm. tuh individualisme semua, Bu. Jadi Mm-mm. jarang bertemu gitu. Mm-mm. Tapi kalau di kampus saya sudah mulai beradaptasi, Bu, dengan teman-teman sebaya saya gitu. Udah Iya, mulai interaksi ya, iya, kalau ya. mungkin karena Seumuran seumuran. saya. Oke. Nah, kalau di tempat Mas Raffi ngekos itu rata-rata ada yang anak kampus gak? Di tempat saya ngekos itu kebetulan tuh nggak cuma anak kampus doang, Bu. Jadi Mhm. ada orang yang kerja, ada yang Hmm. suami istri juga Oh gitu, Bu. gitu. Jadi nggak cuman anak-anak kampus doang di situ. Mhm. Di situ tuh anak-anak kampus itu dikit, Bu. Hmm, Sedikit ya, iya gitu sedikit. ya, mungkin itu salah satu sih ya. Oke, tadi kan Mas Raffi bilang kalau Mas Raffi udah mulai interaksi dan punya temen nih di kampus Iya. gitu. Terus saya mau tahu sih cara Mas Raffi itu kayak beradaptasi sama teman-teman Mas Raffi. Terus kayak apa ada kendala bahasa atau kendala yang lain? Karena kan Mas dari Lombok kan. Mas dari di Lombok kira-kira dari umur berapa? Saya di Lombok itu dari kecil, Bu. Oh, dari kecil. Iya. Berarti lahirnya di Lombok Iya, juga. lahir saya juga di Oh, Lombok. oke, iya. Karena itu sih saya mau tanya gitu. Karena kan pasti pas kesini bahasanya beda dong. Iya. Iya. Alhamdulillah sih, Bu, saya tuh cepat beradaptasi karena Mm-mm. kebetulan teman kampus-kampus saya ini Mm-mm. ramah-ramah banget, Bu, orangnya. Mhm. Istilahnya tuh saya tuh sama teman-teman saya tuh satu frekuensi. Mhm. Jadi saya ngerasa nyaman aja sih, Bu, komunikasi sama mereka. Kalau untuk bahasa sih saya bisa menyesuaikan sih, Bu. Walaupun kadang suka belibet gitu dah, Bu. Mhm. Dan ada beberapa kata yang saya kurang paham maknanya gitu, Bu. Iya, karena emang ada perbedaan ya. Iya, Iya Mas Raffi, hal tersebut emang merupakan hal yang wajar banget lah ya, itu iya. mah kayak jadi nggak apa-apa gitu loh. Terus saya mau nanya juga nih, apa lagi sih yang ngebuat Mas Raffi tuh ngerasa bahwa Jakarta itu sangat-sangat berbeda dengan Lombok gitu? Hal yang bikin beda banget Jakarta sama Lombok itu di sini tuh jam 12 malam itu masih rame banget loh, Bu. Mhm. Sedangkan di Lombok itu jam 9 atau jam 8 aja itu Mhm. tuh udah sepi banget, Bu. Mhm. Nah, dan yang lebih kaget lagi, saya baru tahu, Bu, kalau di Jakarta itu orang-orang berjualan di pasar itu ada yang tengah malam gitu loh, Bu. Dan rame banget gitu. Sedangkan di Lombok tuh nggak ada yang namanya malam-malam pasar gitu, Bu. Mhm. Iya betul banget Mas Raffi, karena kebetulan saya juga dari perantauan, hal itu juga yang bikin saya kaget gitu. Hmm. Eh,
Kalau boleh tahu itu pasar Keramat Jati ya Mas Raffi? Oh iya benar, Iya, Pasar Kramat karena Mas Jati. Raffi kan rumahnya ngekosnya di dekat Iya, UHAMKA, heeh. masih deretan aja gitu Bu Heeh, sama pasar. betul banget. Terus kayak malah makin malam tuh makin rame pasarnya Iya gitu. benar Dan Bu. itu benar-benar bikin kita kaget sebagai orang perantauan gitu, perantauan ke Jakarta. Benar. Lalu apa Mas Raffi sering ngerasa kesepian gak sih Mas Raffi, atau kayak kangen gitu sama suasana Lombok? Karena kan Mas Raffi dari kecil di Lombok, terus tiba-tiba ke Jakarta gitu untuk menempuh pendidikan. Terus pasti kayak ada nggak rasa sepi banget gitu, biasanya ada keluarga gitu Mas Raffi? Beberapa kali doang sih Bu, karena kadang kalau libur semester tuh saya sempatkan untuk pulang ke Lombok gitu. Nah gitu masih sering Iya, pulang. masih Heeh. sering pulang Bu. Jadi terhitung masih sering pulang gitu Bu. Nah, Mm-mm. dulu pas semester awal saya sempat merasa kesepian banget Bu, karena belum terlalu kenal sama orang-orang Mm-mm. kampus gitu. Mm-mm. Tapi pas sudah semester 3 ini, saya sudah lumayan akrab dengan beberapa teman kelas saya. Dan mereka lumayan sering nginep juga loh Bu di kosan saya. Jadi saya ngerasa ada teman aja gitu Bu buat ngobrol di kosan Oh gitu. iya. Wah, alhamdulillah ya Mas Raffi kelihatannya kayak cepet banget beradaptasi di Iya, sini, alhamdulillah. dan punya temen yang baik, terus kayak bisa nemenin gitu loh, temen Iya. yang baik lah intinya. Ya Bu, betul banget. Saya juga merasa sangat bersyukur Bu, dan merasa beruntung karena memiliki teman yang mau diajak kemana aja dan selalu ada di saat saya butuh gitu Bu. Iya. Syukur. Tetapi ada nggak yang membuat Mas Raffi itu ngerasa kurang berkenan gitu, kurang nyaman gitu loh Mas Raffi? Ada sih Bu, mungkin salah satunya saya ngerasa beberapa kali orang-orang di sekitar saya ini berbicara dengan kurang ramah gitu Bu, dan sedikit sarkas gitu. Nah, saya beberapa kali merasa terbawa perasaan gitu dan merasa mereka tuh memarahi saya karena biasanya orang-orang yang ada di Lombok itu berbicara dengan ramah dan sopan gitu Bu. Jadi saya tuh Ngomongnya kaget sopan ya, aja. ngomongnya sopan kalau di Iya, Lombok. Ya, saya paham sih Mas Raffi, dan ngerti gitu, pasti Mas Raffi ngerasa lumayan kaget ya. iya. Mungkin Mas Raffi ngerasa ini tuh kayak apa sih mereka nggak sopan sama saya gitu, dan saya ngerasa kayak dibentak atau dimarahin gitu Iya ya. Bu, benar. Tapi saya mencoba untuk evaluasi pemikiran Mas Raffi tadi ya, kayak apa Mas Raffi bisa nggak ngelihat kalau cara mereka bicara itu kayak hanya bagian dari budaya di sini, bukan, tidak berarti mereka sedang memarahi Mas Raffi gitu. Bisa jadi juga ya Bu, mungkin mereka cuma berbicaranya aja langsung dan tegas gitu, tidak bertele-tele juga Bu. Tapi saya merasa tidak terbiasa aja gitu Bu. Iya betul banget Mas Raffi. Mungkin hal ini emang membuat Mas Raffi tuh enggak nyaman karena perbedaan budaya. Iya. Nah bukan karena mereka nggak ramah atau nggak sopan sama Mas Raffi, karena kadang persepsi kita, pemikiran kita itu bisa dipengaruhi oleh kebiasaan budaya di mana kita berasal gitu Mas Raffi. Jadi kayak mungkin terbiasanya di lingkungan yang lemah lembut, terus di Jakarta mungkin istilahnya orang Betawi nyablak gitu ya Mas. Tapi bukan mereka nggak sopan, tapi karena budayanya di sini begitu gitu. Iya Bu. Terus gimana menurut Mas Raffi? Iya juga sih Bu, mungkin karena saya lebih terbiasa bicara dengan nada yang lebih rendah. Ketika ada yang bicara tegas tuh, saya merasa agak kaget aja gitu. Betul banget. Baik Mas Raffi. Karena dari awal pemikiran Mas Raffi orang Jakarta itu sarkas gitu Iya. kan. Coba kita ganti pemikiran, sudut pandangnya yang tadinya orang di Jakarta kurang sopan dan sarkas, mereka nggak menghargai saya, mereka sedang memarahi saya gitu. Nah kita ganti sama pikiran yang lebih realistis gitu, kayak gaya bicara orang itu berbeda, dan orang di Jakarta berbicara dengan cara yang langsung atau belak-belakan. uh, Bukan berarti mereka tidak menghargai Mas Raffi atau sedang memahami Mas Raffi. Jadi kita ganti pemikiran yang tadi Mas Raffi bilang
orang Jakarta gini 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 gini, sekarang kita ganti ke sudut pandang yang lebih positif dan realistis gitu. Iya. Bagaimana menurut Mas Raffi? Ya juga sih Bu, saya setuju banget, lebih terdengar masuk akal aja gitu dan realistis Bu. Kalau saja saya berpikir seperti itu dari awal, saya mungkin lebih bisa tenang dan tidak terbawa perasaan gitu Bu. Iya, nah iya bagus banget Mas Raffi. Kalau kita nih udah bisa ngelihat itu sebagai perbedaan budaya, Mas Raffi akan lebih fleksibel dalam menghadapi interaksi di sini, lebih bisa berkomunikasi gitu tanpa Mas Raffi ngerasa tertekan atau Iya. ngerasa dikucilkan gitu. Jadi daripada mandang mereka kayak sarkas, nggak sopan, nggak menghargai Mas Raffi, Mas Raffi bisa lihat dulu nih dari sudut pandang yang berbeda gitu, karena mereka punya komunikasi yang khas Iya. gitu. Tapi dengan syarat Mas Raffi juga tidak boleh meninggalkan budaya Mas Raffi yang di Lombok Iya, gitu. benar-benar. Jadi Mas Raffi boleh mengikuti komunikasi di sini, tetapi tetap lemah lembut, tetap sopan kayak gitu Mas Iya, Raffi. benar Bu. Betul juga ya Bu, kedepannya saya akan mencoba berpikir yang lebih realistis dan mencari sudut pandang yang lebih positif aja gitu Bu. Ya betul Mas Raffi. Emang sih Mas Raffi, proses adaptasi itu emang butuh waktu gitu. Tapi Mas Raffi menurut saya udah cukup hebat loh, kayak cepat beradaptasi. Sekarang Mas Raffi semester berapa? Saya alhamdulillah sekarang udah semester 5. Semester 5. Mas Raffi sekarang udah semester 5. Iya. Alhamdulillah, kayak Mas Raffi tuh cepat beradaptasi gitu. Dulu saya nggak bisa kayak Mas Raffi, masih lama banget adaptasi di sini gitu. Saya tuh mau ingetin aja ketika nanti Mas Raffi ngerasa tidak nyaman lagi, kayak ngerasa pemikiran yang awal tadi. Nah, Mas Raffi bisa inget lagi bahwa ini tuh soal perbedaan budaya, bukan persoalan pribadi gitu. Bukan mereka benci sama Mas Raffi, mereka tidak suka sama Mas Raffi, tapi ini hanya perbedaan budaya di bahasa gitu. Terus dan mereka tuh nggak lagi marahin atau nggak suka sama Mas Raffi begitu Mas Raffi. Jadi Mas Raffi nggak usah overthinking lagi, nggak usah ngerasa tertekan lagi di sini gitu. Iya sih Bu, saya bakal berpikir seperti itu. Saya juga sekarang lumayan ngerasa lebih banyak pemahaman aja Bu, untuk Wawasannya jadi iya wawasannya luas untuk berpikir lebih realistis dan mencari sudut pandang yang positif gitu. baik Mas Raffi, karena Mas Raffi udah konseling sama saya. Apa sih yang Mas Raffi rasakan setelah melakukan konseling ini gitu? Iya ya Bu, saya jadi tahu ternyata ini hanya soal perbedaan budaya aja. Jadi lebih bisa melihat sudut pandang yang lebih luas gitu Bu. Karena di Jakarta juga terdapat berbagai budaya Bu. Iya betul. Jadi tugas saya ini hanya saling menghargai dan menyesuaikan aja. Betul banget Mas Raffi. Alhamdulillah ya Mas Raffi cepat beradaptasi dan cepat bisa mengerti gitu loh, Iya, bahwa alhamdulillah. mereka tuh bahwa ini hanya perbedaan budaya. Mas Raffi, ada yang ingin diceritakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak ya Mas Raffi udah sukarela datang ke sini dan bercerita tentang apa yang Mas Raffi rasakan tentang culture shock ini. Semoga harapan saya semoga Mas Raffi bisa sehat selalu, semangat kuliahnya, dan semangat menjalani kehidupan di Jakarta ya Mas Raffi. Semoga betah. Amin. Iya Bu, makasih banyak. Amin Bu, makasih juga ya Bu udah memberikan saran dan membuat saya menjadi lega gitu Bu. Iya, sama-sama Mas Raffi. Iya, terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu, saya izin pamit dulu karena sudah konseling dengan saya dan mau dengar cerita dari saya Bu. Ya, baik. Ya. Sama-sama Mas Raffi, hati-hati di jalan ya Mas Iya, Raffi. terima kasih Bu. Baik. Pulang dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.